Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Saya selalu bersemangat kalau mendengar ada anak-anak Indonesia di usia yang masih muda, mereka sudah punya kepedulian terhadap problematika yang dihadapi oleh masyarakat di sekitar mereka. Mereka bukan cuma peduli begitu saja, tapi mereka melakukan tindakan nyata untuk menyelesaikan masalah-masalah yang ada di sekitar mereka. Bagi sebagian orang, mungkin juga Anda dan saya, apa yang mereka lakukan itu sesuatu yang tidak memungkinkan atau bahkan sulit dipahami. Tapi hari ini saya hendak bercerita mengenai 3 anak muda mewakili generasi mereka yang sudah melakukan karya nyata untuk bangsa Indonesia. Siapa tamu kita yang pertama? Ada Rafa Jafar. Rafa, terima kasih sudah datang. Selamat malam Bang Andi. Iya, selamat malam. Silakan duduk. Terima kasih. Rafa, omong-omong umurmu berapa ya sekarang? Saya sekarang 17 tahun, Bang Andi. 17, artinya masih sekolah? Masih sekolah kelas 3 SMA. Kelas 3 SMA? Kelas 3 SMA mana? Sekarang saya bersekolah di SMA Taruna Nusantara. Taruna Nusantara. Di mana itu? Betul. Lokasi tepatnya di Magelang. Magelang. Oke. Rafa, aku undang kamu ke sini karena aku dengar kamu punya satu gerakan, satu kegiatan Betul. yang berkaitan dengan limbah elektronik. Betul. Nah, mungkin sebagian dari kita nggak paham apa yang dimaksud dengan limbah elektronik. Benar. Sebenarnya dulu awal mulanya dengan mengalaminya sendiri. Di rumah itu banyak banget yang namanya handphone jadul. Mungkin Bang Andi juga punya di rumah. Oh, masih ada. Aku simpan di laci. Betul. Oh, ya, Aku juga nemunya di laci. Ceritakan apa dampaknya kalau aku lakukan ini terus-menerus ya? Bener, makanya aku juga nemu di lemari orang tua aku tuh banyak banget handphone yang cuma bisa dipakai SMS sama teleponan doang. Akhirnya banyak banget perangkat-perangkat elektronik yang rusak dan aku mulai penasaran. Ini harus kita kemanakan? Apakah kita buang ke tempat sampah itu tempat yang benar? Kita kasih ke tukang lowak apakah itu juga option yang benar? Ataupun kita bawa kemana? Ada nggak sih tempat yang benar? Tunggu. Ini kamu berpikir seperti ini pada usia berapa? Pada usia 11 tahun dulu. 11 tahun? 11 tahun. Kamu udah mikirin? Betul. Kenapa kamu mikirin hal yang buat anak-anak kecil nggak perlu dipikirin? Mungkin I was born ya. Aku memang lahir menjadi anak yang bisa dibilang curious banget. Rasa ingin tahunya lumayan tinggi. Mau tahu tentang ini, mau tahu tentang itu. Dan memang dulu tuh ceritanya suka nggak konsisten gitu mau cara tahunya tentang apa. Tapi akhirnya ternyata di topik satu ini tentang perangkat elektronik. Karena memang aku juga jatuh cinta sekali dengan yang namanya teknologi. Suka main game, suka banget dengan rakit-rakit komputer. Dan akhirnya penasaran nih sebenarnya sampah-sampah yang aku hasilkan harus dikemanain. Kemana ini ya? Gitu. Betul. Ya? Terus? Dan ternyata mereka adalah sampah elektronik. Tidak bisa disamakan dengan sampah-sampah yang lainnya karena mereka mengandung racun. Tunggu. Yang kamu maksud dengan sampah elektronik itu kasih contoh apa aja? Oke, kita kalau misalnya lihat ada perangkat elektronik di rumah, apapun itu. Mau itu handphone, laptop, bahkan peralatan-peralatan di dapur yang menggunakan colok, baterai juga bisa. Kabel-kabel gitu? Kabel-kabel termasuk juga. Mungkin di rumah Bang Andi ada TV, AC, kipas angin. Kalau rusak, itu menjadi sampah atau limbah elektronik. Menjadi sampah limbah elektronik. Iya ya, kenapa aku nggak kepikiran kemana itu barang-barang. Biasanya aku kalau udah tua, udah agak rusak kasih orang. Nah, tapi abis itu kalau orang itu, akhirnya barang itu rusak di tangan orang itu, kemana ya dia? Karena memang, kalau baterai aku tahu, aku main buang aja di tempat sampah biasa. Waduh, sebenarnya baterai itu salah satu e-waste, kita nyebutnya e-waste, electronic waste, yang paling berbahaya karena memang mengandung racun yang paling banyak dibandingkan. Dan selama ini aku main buang aja bersama sampah-sampah yang lain. Betul sekali. Nanti kamu cerita ya apa bahayanya dan bagaimana kita menangani sampah-sampah ini. Tapi jangan cerita dulu. Oke. Karena aku ingin penonton melihat dulu tayangan berikut ini. Oke. Halo semuanya, saya Rafa Jafar.
RJ, kita lagi di gudang Iwis RJ sekarang. Hari ini kebetulan lagi ada milah-milah sampah elektronik. So, ayo kita masuk dulu, kita lihat dalamnya seperti apa. Kita lagi sama tim Iwis RJ di sini, lagi pada ngedata jumlah Iwisnya ada berapa. Kita lagi mengumpulkan yang pengiriman-pengiriman dari agen di luar Jakarta dan juga pengiriman dari mitra-mitra kita. So ya, kita tadi juga habis dipilah juga Iwisnya, electrical tools. Nah di sini kalau kita bisa lihat, bawah situ ada printer ya. Ada orang yang nyumbangin printer, of course udah rusak, nggak bisa dipakai lagi. Alhamdulillah, of course jangan lupa pakai sarung tangan dan juga masker. Ini ada beberapa baterai, langsung taruh aja. Terus lampu, yes, lampu kita satuin. Ini juga terminal. Ini taruh situ, dan kurang lebih ini juga semuanya electrical tools. Jadi seperti akan masuk sini semua. Ialah Muhammad Rafa Ibnu Sina Jafar, remaja berusia 18 tahun. Pemuda yang akrab disapa Rafa ini sedang menyelesaikan sekolahnya di SMA Taruna Nusantara. Di usia yang masih muda, ia merupakan founder komunitas iWells RJ. iWells RJ bergerak dalam menanggulangi sampah elektronik. iWells RJ menyediakan Dropbox untuk mengumpulkan sampah elektronik di berbagai titik di Indonesia. Berawal dari sebuah tugas akhir sekolah dasar, Rafa yang saat itu duduk di kelas 5 SD melihat fenomena masyarakat yang memiliki gadget lebih dari satu. Dari situ terpikir olehnya bagaimana cara mengolah limbah elektronik. Jadi diawali dengan RJ membuat buku waktu itu di tahun 2015 ketika dia usia 11 tahun, 12 tahun. Nah, buku ini sebetulnya diawali lagi dari tugas akhir dari sekolah SD-nya waktu itu. Nah, dia memang sengaja memilih topik sampah elektronik untuk dia teliti, untuk dia jadikan bahan. Ya sudah, dia punya pelaporan yang cukup komprehensif, ada kira-kira lebih dari 30 halaman dalam bahasa Inggris waktu itu, dan kita lihat bagus banget gitu, dan sayang kalau tidak dikembangkan, dielaborasi gitu. Akhirnya kita coba tanya ke beberapa penerbit buku, ada satu penerbit buku yang tertarik, dan akhirnya kita keluarkan buku di tahun 2015 itu gitu. Berkat gerakan besarnya ini, Rafa memperoleh beberapa penghargaan di bidang lingkungan hidup dan sosial. Dirinya tidak pernah bosan untuk menumbuhkan kesadaran masyarakat dalam penggunaan dan bahaya limbah elektronik. Waduh, Rafa, kalau aku lihat barang-barang yang kamu pisah-pisahin, kamu buang tadi, semuanya ada di rumahku itu. Kita mengumpulkannya berasal dari rumah tangga semua. Itu sampah elektronik dari rumah tangga. Oke, tadi ada kegiatan di mana kamu mengoleksi atau memungut itu ya, Betul. atau mengumpulkan sampah-sampah elektronik tadi ya, ada kabel, colokan, apa segala macam, lampu ya, baterai, ada baterai remote juga. control Ada ya. remote control juga. Itu semua yang tidak terpakai kemudian jadi sampah. Sampah. Nah, sebelum kamu cerita tentang bahayanya kita membuang sembarangan seperti yang aku lakukan, aku lagi mikir bagaimana ini jalan keluarnya. Nanti aku belajar dari kamu ya. Baik. Tapi tadi disebutkan bahwa ini sudah mulai dari 11 tahun kamu punya kepedulian. Kemudian bahkan ada tugas sekolah yang kamu lanjutkan. Ada tugas sekolah. Jadi kamu lakukan riset juga di sini. Aku juga sempat melakukan sebuah research dulu pas umur 11 tahun. Karena sebuah curiosity, sebuah keingetahuan kan pasti harus didukung dengan sebuah kayak misalnya platform untuk melanjutkannya, untuk mendevelopnya. Iya. Dan kebetulan banget momentumnya lagi pas di sekolah lagi ada tugas. Lagi ada tugas untuk meriset suatu permasalahan bebas tentang apa aja itu. Of course, karena Langsung terpikirkan ini langsung ya? terpikirkan. Jadi Terus saat itu hasil juga, risetmu waktu itu apa ya? hasil risetnya itu sebenarnya kalau dibaca lagi ya, kalau misalnya aku Iya. baca lagi sekarang itu sangat-sangat simpel sih Bang Andi. Apa itu misalnya? Karena kan Anak umur 11 tahun ini ya? Baru 11 tahun, Oke. jadi Apa yang itu hasil ditemukan riset oleh anak 11 tahun waktu itu? Sangat-sangat standar, cuman tentang apa itu sampah elektronik, bahayanya apa yang harus kita lakukan, apa yang bisa kita lakukan. Jadi sangat-sangat simpel. Makanya, tapi at the same time juga,
aku melihat bahwa tulisan itu juga banyak potensialnya gitu, banyak potensinya. Karena kan jangka sebuah tugas sekolah kan nggak selama itu ya, mungkin berhenti di sebuah laporan ataupun berhenti di sebuah exhibition waktu itu, di sebuah pameran. Nah akhirnya, wah ini harus bisa dilanjutin lagi, kita elevasi lagi, kita lanjutkan risetnya. Jadi waktu itu dengan bersama dukungan dari orang tua dan juga keluarga, aku riset lebih banyak lagi, aku field trip ke tempat-tempat pengolahan sampah elektronik, ke pembuangan sampah elektronik, dan akhirnya menjadi... Itu siapa yang nganter kamu ke tempat-tempat sampah elektronik? Dulu gitu? sih bareng mama sih, sering banget berdua bareng mama. Coba ceritakan apa sih bahayanya sampah elektronik ini bagi kehidupan manusia? Oke, kita ambil contoh aja, let's say handphone ataupun baterai. Oke. Baterai kan juga ada di dalam handphone, pasti semua handphone ada baterainya. Terus? Bahkan dibuang ke tempat sampah bercampur, ataupun dikasih ke tukang loak, nanti pasti akan dibawa. Dan sebenarnya itu tempat sementara aja, nggak akan end up di situ. Sama tukang loak biasanya dipretelin, diambil bagian yang masih bisa dijual, sisanya dibuang, termasuk baterai itu, karena baterai kan nggak bisa digunakan biasanya kembali. Dibuang di mana ini? Itu dia yang kita permasalahkan. Masih banyak sekali proses pengolahan sampah elektronik dengan cara yang salah. Ada yang dibakar, ada yang dibuang ke lingkungan sembarangan, ada yang dikubur dalam tanah, dan hal-hal itu dibuang yang, di sungai, itu dia, di dibuang laut, ke sungai, dan itu yang membuat racun-racun itu akhirnya mengkontaminasi lingkungan kita. Kenapa kemudian kamu merasa bahwa elektronik ini juga berbahaya, sehingga tanda kutip nih, apakah lebih berbahaya ketimbang sampah plastik? Karena kalau kita lihat, ala sudahlah, Rafa jangan nakut-nakutin orang, itu kan sampah elektronik kecil dibandingkan sampah-sampah yang lain. Rafa, bagaimana agar sampah-sampah atau limbah elektronik ini tidak membahayakan kehidupan manusia? Baik. Nah, tapi kita kan selama ini bicara mengenai sampah plastik. Betul. Wah, berkali-kali di acara Ki Candy ini ditampilkan. Wah, udah bertonton kira-kira sampah plastik ini mengotori bumi kita. Kenapa kemudian kamu merasa bahwa elektronik ini juga berbahaya, sehingga tanda kutip nih, apakah lebih berbahaya ketimbang sampah plastik? Karena kalau kita lihat, ala sudahlah, Rafa jangan nakut-nakutin orang, itu kan sampah elektronik kecil dibandingkan sampah-sampah yang lain. Benar. Nah, bagaimana kamu menjelaskan bahwa sampah ini lebih mengkhawatirkan atau lebih menakutkan? Sebenarnya Bang Andi nggak salah. Memang jumlah sampah plastik itu jauh lebih banyak dibanding jumlah sampah elektronik. Karena kan penemuan dan penciptaan plastik juga jauh lebih sudah lebih lama dibanding perangkat-perangkat elektronik. Tapi kalau misalnya ditanya lebih bahaya mana, well, masa aku harus milih sih? Sebenarnya dua-duanya kan sebenarnya berbahaya. Dua-duanya berbahaya. Cuman yang aku bisa lihat adalah sampah elektronik itu permasalahan, problem yang akan kita hadapi nggak cuma sekarang, tapi juga di masa depan, di future. Kalau kita lihat perkembangan teknologi yang sangat pesat, yang setiap tahun pasti ada tipe handphone yang baru, tiap tahun pasti ada inovasi baru lagi, dan itu membuat kita untuk selalu mau beli, mengkonsumsi terus. Jumlah sampah elektronik itu pasti akan lebih banyak dibanding plastik di masa depan. Betul. Karena memang sampah elektronik itu memang tipe sampah yang pertumbuhannya paling cepat. Dari semua limbah elektronik ini, mana yang paling banyak ditemukan dibuang begitu saja di kalangan masyarakat? Yang paling banyak itu biasanya teknologi informasi dan telekomunikasi. Contohnya handphone, terus juga perlengkapan-perlengkapannya, charger, power bank, laptop, komputer. Di mindsetku ini kan selalu terpikirkan bahwa apa yang kamu kumpulkan tadi itu tidak akan menjadi sampah, karena banyak sekali tanda kutip pemulung, ya, kemudian orang yang otak-atik menjual barang-barang bekas, sehingga aku berpikir bahwa nggak akan ada sampahnya tuh, semua akan didaur ulang tanda kutip, kemudian dijual ke masyarakat lagi. Itu yang kita khawatirkan sebenarnya Bang Andi. Karena nggak semuanya bisa dan nggak semuanya boleh untuk mendaur ulang sampah elektronik. Hanya ada pihak-pihak tertentu, dan of course bukan IWSRG juga yang mendaur ulang itu, apalagi tukang loak. Mereka udah tidak menggunakan proteksi, mungkin cuma dianjurin aja gitu sambil duduk di halaman belakang rumah, terus juga mereka belum ada pengetahuan sebenarnya cara mengolah sampah elektronik seperti apa. Dan yang diambil bagian berharganya aja, sisanya dibuang, dibakar, dan itu yang kita khawatirkan. Jadi kalau kita
terus-menerus ya terdampak oleh racun elektronik ini, apa contohnya kejadian atau peristiwa atau akibat yang pernah terjadi di dunia ini berkaitan dengan limbah elektronik ini? Betul, efeknya bukan main gitu, bukan as simple as mungkin batuk ataupun flu, tapi lumayan dahsyat juga sebenarnya. Aku juga kaget pas baca, bisa kanker otak, kanker mungkin untuk ibu hamil kanker payudara, dan juga ada beberapa kejadian ibu yang sedang hamil itu melahirkan anaknya kondisinya cacat karena dia terkontaminasi oleh racun sampah elektronik. Itu akibat-akibatnya. Itu akibat-akibatnya. Kan ada kandungan merkuri juga di situ. Ada ya? kandungan merkuri. Nah sekarang kamu aja deh, kamu coba presentasi. Boleh. Kemudian solusinya apa? Teman-teman semua, aku mau mempresentasikan sedikit tentang sampah elektronik. Karena memang we have to understand our e-waste. Kita harus mengerti sampah elektronik itu apa. Ini contoh-contoh handphone yang ada di lemari rumah aku. Yang tadi sempat diceritain ke Bang Andi juga. Bener kan? Pasti banyak seperti ini di rumah, di laci rumah yang udah jadul-jadul. Ataupun mungkin yang seperti ini juga. Mouse, microwave, headphone, terus juga ada kamera yang udah rusak. Ini semua namanya sampah elektronik. Dan benar, mereka mengandung racun. Mereka mengandung, kita nyebutnya B3, bahan berbahaya dan beracun. Ini salah satu contoh aja, biar mungkin lebih paham. Di paling bahaya tadi, baterai handphone itu mengandung lithium cobalt oxide dan juga ada karbon dalam bentuk grafit. Of course bisa mencemari lingkungan, berdampak buruk bagi kesehatan manusia, bisa iritasi kulit, ada gangguan pernafasan. Jadi kalau misalnya pemulung nih, dia ngebongkar handphone, ngepretelin handphone, itu paling diambil ya bagian kecilnya doang di prosesornya, di chipnya. Sisanya bagian baterainya pasti akan dibuang, dibakar, polusi udara. Dan polusi udaranya mengandung lithium cobalt oxide yang kalau kita hirup pastinya akan ada gangguan pernafasan. Dan ingat, sifatnya bioakumulatif, jadi jangka panjang. Ini yang tadi aku sempat jelasin juga ke Bang Andi, timbal bioakumulatif. Kita lihat di sebelah kanan, itu di awal, kalau misalnya e-waste dikubur dalam tanah, akan mengontaminasi tanah, lanjut mengontaminasi tanaman-tanaman sekitar yang ditanam, terus kalau misalnya dikonsumsi, contohnya sapi, nanti sapinya ikut terkontaminasi, terus dikonsumsi oleh manusia, contohnya ibu hamil, betul, dan bisa terakhir anak yang cacat. Kalau kita lihat, ini proses yang sangat lama. Dari e-waste dikubur sampai akhirnya bayi itu lahir kan pasti minimal, I can say 5 tahun lah. Kan juga dari proses sapinya itu dimakan oleh manusia juga nggak sebentar. Jadi memang benar-benar jangka panjang sekali. Kita tidak merasakan, kita tidak bisa melihat. Dan itu permasalahan yang paling utama. Ini yang terjadi kalau misalnya Bang Andi ngebuang. Betul. Kalau misalnya buang ke tempat sampah bercampur, kalau kita kasih ke tukang loak, dan pasti akan end up di landfill, di tempat pembuangan akhir. Di 2019 sendiri, kita menghasilkan 53,6 juta metrik ton sampah elektronik. Kita itu di Indonesia atau? Ini di seluruh dunia. Oh, seluruh dunia. Seluruh dunia. Manusia ya ini ya. Tapi hanya 17% yang properly recycled, yang didorong dengan cara yang benar. 17% itu mungkin memang sedikit tinggi ya, tapi ini juga karena dorongan-dorongan negara-negara maju. Di Indonesia sendiri, I can say that belum sampai 10% e-waste yang didorong dengan cara yang benar. So, memang permasalahannya itu sampah elektronik tidak bisa dilihat dampaknya. Kalau contoh yang lain, sampah plastik, mungkin orang-orang sudah melihat, oh mengotori banyak sekali pantai, mengotori banyak sekali laut, dan banyak orang yang tergerak karena melihat, karena merasakan dampaknya. Tapi kalau sampah elektronik, belum merasakan dan belum bisa melihat, karena memang lebih ke jangka panjang. Di sini datang tugasnya komunitas saya, e-waste Arce. Kita sadar bahwa masalah yang paling utama juga, yang seperti Bang Andi, mereka nggak tahu mau buang e-waste-nya kemana. Dilema nih antara membuang ke tempat sampah ataupun simpen di dalam lemari, nggak ada yang tahu gitu mau dibuang kemana. So we designed a box gitu. Kita menciptakan sebuah tempat sampah khusus untuk sampah elektronik. Bentuknya seperti ini. Ini bisa dia. dilihat. Oh, Yes. yang kita lihat tadi ya. Kita lihat tadi. Oke, jadi ini fungsinya apa coba? Fungsinya sama seperti tempat sampah biasa. Kalau Bang Andi punya e-waste di rumah, bisa langsung dibuang ke sini. Jadi memang fungsinya sama seperti tempat sampah.
Ini kamu buat kemudian ditempatkan di beberapa... Kita tempatkan di banyak public space. Sekarang sudah ada 20 titik di seluruh Indonesia. Sudah menjadi gerakan nasional. Dan dulu tuh kenapa akhirnya kita decide untuk nambah lagi karena there's a growing demand. Ada permintaan dari teman-teman di luar Jakarta, karena aku dulu mulai di Jakarta. Ada permintaan dari luar Jawa yang bertanya cara kita ngumpulin e-waste gimana, cara kita berpartisipasi gimana. Akhirnya we come up with an idea, kita merekrut agen-agen e-waste RJ dari daerah-daerah lain yang mereka... Jadi kalau kita menemukan ini misalnya di satu tempat, kita tahu bahwa ini tempat untuk membuang sampah elektronik ya. Betul. Asal nggak ada pemulung kemudian lihat asik, terus dia bawa pergi. Itu fungsinya box ini sangat tertutup dan juga harus dikunci. Karena kita tahu mungkin untuk beberapa orang e-waste sasaran, e-waste mau diambil, jadi harus kita kunci. Wah, ini masih bisa dipakai, pasti diperbaiki, diambil. Bener. Nah sekarang kemudian setelah ini terkumpul di sini dan kamu tadi mengumpulkan, kemana barang-barang itu? Sebelum itu pergi. Iya, sebelum itu. Box kita kan limited, hanya 20 di seluruh Indonesia. Jadi untuk Bang Andi jangan khawatir, kita juga menerima pengiriman e-waste. Kalau misalnya mungkin boxnya tidak terjangkau oleh lokasi peninggalan Bang Andi, bisa dikirim ke gudang kita langsung. Tadi ada video. Aku mau kirim sampahku. Bisa. Tapi kan aku nggak tahu cara mengemas sehingga tidak berbahaya. Ada caranya semua. Kita sangat mengandalkan kampanye sosial media dan juga kampanye online. Jadi semua step by stepnya sangat simple. Sudah ada di Instagram, sudah ada di sosial media kami. Jadi kalau aku mau tahu lebih jauh tentang aturan main atau cara aman untuk mengirim atau membuang sampah-sampah atau limbah elektronik ini, itu bisa di mana? Aku bisa mendapat informasinya nih. Bisa langsung ke sosial media e-waste RJ. Mungkin Bang Andi di Instagram ataupun Twitter ataupun Facebook, kita sedia di semuanya. Ada website semua di situ ya. Juga di situ ada step by stepnya. Sekarang ini sudah penuh, 20 boxmu ini, Dropboxmu udah penuh. Terus diapain? Kita bekerja sama dengan perusahaan pihak ketiga. Kita berpartner dengan perusahaan pendaur ulang sampah elektronik yang tentunya juga sudah tersertifikasi oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan untuk mendaur ulang e-waste. Siapa ahli yang mengelola sampah atau limbah? Kita bekerja sama dengan perusahaan yang namanya Teknotama Lingkungan Internusa. Itu ini harus ada sertifikasi gitu ya? Betul, dari Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Jadi setelah e-waste yang sudah kita kumpulkan, tadi yang dikasih lihat di videonya juga kita pilah di warehouse kita, di gudang kita. Lampu itu, ditaruh dengan lampu sendiri, kabel-kabel dengan ini. Itu gunanya sebenarnya untuk pendataan saja. Dan air itu tuh setelah itu baru diangkut, dikirim, didistribusikan ke perusahaan pendaur ulang. Itu untuk didaur ulang. Tunggu dulu, kan semua ini butuh biaya. Betul. Kalian mengumpulkan, mengolek, kemudian mensirkulasikan, mengirim ke perusahaan yang memang ditunjuk untuk itu atau ahli untuk pengolahan sampah elektronik. Ini kan butuh biaya. Betul. Dari mana biayanya? Tahun lalu kita mendapatkan donasi dari perusahaan New Zealand Embassy. Mereka sepakat untuk menjalankan sebuah proyek dengan kita, proyek 1-2 tahun untuk mengumpulkan sampah elektronik. Dan dari situ kita sedikit ke-boost, kita sedikit terdorong dengan segala kebutuhan teknikal, pengiriman, terus juga penyediaan box itu kita dan sekaligus semakin meyakini bahwa apa yang kalian lakukan benar gitu ya. Betul. Dan kita juga sempat berpartner, berkolaborasi dengan Dinas Lingkungan Hidup DKI Jakarta. Mereka membantu dalam menambahkan titik Dropbox, menambahkan jumlah Dropbox, jadi reach out kita, pengumpulan e-waste kita juga semakin banyak. Dan buku ini aku bawa kalau untuk... ada yang ingin dapatkan buku ini di mana? Kebetulan untuk penonton KKND, aku akan memberikan buku ini secara gratis. Ada 100 buku? Ada 100 gratis? Buku. Gratis. Buat penonton KKND? Betul sekali. Bagaimana kalau buat aku aja semua? 2 buku ini juga akan dikasih aku juga dapat. Andi, tapi betul. Jangan serakah ya. Buku yang mana yang kamu mau kasih untuk penonton? Ada yang ini. Yang ini. Itu buku pertama aku yang aku tulis di umur 11 tahun. Buku pertama. Oke, terus kemudian kamu juga sampah baterai. Ini sampah elektronik. Dan sebenarnya ada satu buku lagi. Iya. Ini buku yang aku sedang tulis sekarang. Jadi ceritanya yang hijau itu pas aku tulis SD. Yang biru pas SMP. Ini pas SMA. Ini tentang pemuda pembaharu. Baik. Jadi bagi Anda yang menginginkan buku ini, ada 100 buku.
Itu caranya mudah sekali. Ikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Dan juga Anda bisa mengikuti undiannya di website kickandy.com. Sekali lagi Rafa, terima kasih. Kamu Terima kasih Bang. hari ini memberikan pelajaran berharga terutama buat aku. Dan aku yakin juga banyak penonton tentang bahaya limbah elektronik. Mudah-mudahan mulai hari ini aku lebih hati-hati ya, agar limbah elektronik di rumahku ini tidak mencemari kehidupan kita. Karena sudah terlalu banyak pencemaran di dunia ini. Banyak sekali. Oke, thank you. Terima kasih Bang Andi. Setelah ini saya akan mengundang seorang anak muda, remaja putri, yang punya satu kegiatan berkaitan dengan masa lalunya. Yaitu dia berusaha mencegah agar tidak terjadi perkawinan di bawah umur. Kenapa begitu? Dan apa yang melatar belakangi sehingga dia punya keinginan yang luar biasa agar perkawinan dini tidak terjadi. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Ikuti terus Kick Andy. Ada perspektif kan kalau misalnya anaknya dinikahin udah tanggungan suaminya gitu kan. Oh, Nggak, melepaskan beban keluarga ya. Dalam usianya yang masih sangat muda, dia sudah melihat apa dampak negatif dari pernikahan dini, pernikahan di bawah umur. Bayangkan, seorang anak kecil sudah memikirkan bahayanya perkawinan di bawah umur. Nah, siapa anak ini? Karena dengar-dengar ada kaitannya dengan masa lalunya. Narasumber yang satu ini adalah seorang gadis bernama Hilyatul Aulia Syarul. Panggilannya Ila. Ila, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Baik ya? Iya. Kamu datang dari? Bulukumba, Sulawesi Selatan. Oh, Bulukumba itu di Sulawesi Selatan. Akhirnya aku tahu juga. Oke, silakan duduk. Iya Bang. Berapa umurmu sekarang? 15 tahun, bulan depan 16. Oh, 15. Jadi muda sekali. Iya Bang. Tadi Bulukumba itu di Sulawesi Selatan. Iya. Kamu tinggal di Bulukumbanya atau di sekitar Bulukumba? Karena Bulukumba itu kabupaten kota ya. Oke. Waktu SD sampai SMP itu tinggal di desa bareng nenek. SMA-nya baru ke kota Bulukumbanya. Oh, ke kotanya ya. Iya. Tadinya tinggal di desa. Iya. Oke. Nah, ini kan tadi udah sempat aku sampaikan ke penonton bahwa aku ngundang Ila ini gara-gara dari kecil Ila sudah punya kepedulian pada anak-anak yang menikah di usia dini. Artinya usia di bawah umur ini pasti ya. Tunggu. Itu sejak kapan Ila mulai punya perhatian pada masalah ini? Pertama kali masuk SMP, ketemu banyak teman-teman dari latar belakang yang berbeda gitu. Suatu hari aku punya temen nih, dia dinikahkan sama orang tuanya gitu. Makanya aku yang dari kecil diajarin untuk belajar gitu, sekolah setinggi-tingginya. Iya, sekolah setinggi-tingginya. Wah, kaget gitu kan. Terus tanya sama keluarganya, oh iseng tanya kan, oh Kak kenapa ya teman saya ini dinikahkan gitu. Katanya, oh nanti dia sekolah tambah bodoh gitu kan. Padahal iya tambah bodoh gitu kan. Karena ini anaknya sebenarnya pintar, tapi izin di keluarganya ke sekolah, tapi nggak ke sekolah gitu. Itu makanya keluarganya, oh mending di rumah aja gitu. Terus gak lama itu dengar kabar kalau dia nikah gitu. Dan aku berada di lingkungan di mana pernikahan anak itu adalah bukan sesuatu yang tabu gitu. Jadi suatu hari aku juga pernah dengar kabar di mana ada anak yang dinikahkan dini, terus kalau nggak salah usia 14 tahun deh. Di waktu itu di sekitar desa gitu kan. Iya. Terus melahirin anak kembar, terus pas ngelahirin tuh meninggal gitu. Terus anaknya meninggal? Enggak, ibunya. Ibunya meninggal? Iya, ibunya usia meninggal. Berapa tadi? Waktu itu kalau aku nggak salah itu usia 14 tahun deh. Ini masih sekitar SMP ya? Iya, karena mungkin organ reproduksinya itu belum belum siap. Terus di sekolah juga kan diajarin tentang organ reproduksi gitu kan. Ya, jadi makanya aku, wah ini kayaknya ada yang salah gitu. Baik, nanti cerita ya, apa yang Ila kemudian lakukan
agar pertama anak-anak remaja putri ya, Ya. itu harus sekolah setinggi-tingginya. Kemudian jangan menikah di usia dini atau di bawah umur gitu ya. Ya. Itu yang Ila lakukan sekarang. Ya. Baik, nanti kita dengarkan penjelasan lebih lanjut, tapi sekarang kita simak dulu liputan berikut ini. Bermimpilah yang besar. Sebuah pesan yang digaungkan Hilyatul Aulia Syahrul, gadis belia berusia 14 tahun, asal Bulukumba, Sulawesi Selatan. Perempuan yang akrab disapa Ila ini masih duduk di kelas 11 SMA Negeri 1 Bulukumba. Di desanya, Ila melihat teman perempuan seusianya putus sekolah dan menikah usia dini. Sebuah norma perempuan hanya urusan dapur membuat Ila resah. Dari sini timbul keinginannya untuk merubah pandangan tersebut. Pada tahun 2018, Ila mengikuti program pertukaran pelajar di Jakarta. Program yang mendorong siswa untuk berkontribusi ke kampung halamannya. Dari program ini, Ila mendapatkan perspektif baru. Ia ingin menginspirasi teman-temannya untuk mengejar pendidikan tinggi. Kegemarannya membaca mendorong Ila untuk membuat perpustakaan yang bernama Mari Mengenal Dunia. Ia membuat acara mendongeng dan diskusi, sehingga partisipasi pengunjung perlahan meningkat. Bagi Ila, pendidikan sangatlah penting untuk menuju ke arah yang lebih baik dan jadilah pembaharu dunia. Ila, aku masih penasaran ini. Kalau di desamu itu, anak-anak perempuan biasanya sekolah atau tingkat pendidikannya sampai apa? Rata-rata sebenarnya SMA sama S1. Kalau dulu, di zaman Dulu. orang tuamu, Kalau ibuku itu lulusan SMA. kalau di kampungmu Iya, dulu SMA itu sudah iya, tinggi? Dulu tuh waktu kata ibu saya itu dulu SMA itu udah syukur banget kalau udah lulus SMA. Oh, jadi tidak banyak yang bisa sampai SMA. Iya, Itu sebabnya salah satu alasan mereka kemudian dinikahkan Iya. di usia muda karena udah tidak melanjutkan sekolah iya. begitu ya. Terus ada perspektif kan kalau misalnya anaknya dinikahin udah tanggungan suaminya gitu kan. Oh, Nggak, melepaskan beban iya, keluarga ya. kayak gitu. Kalau aku apa ya, jagain dia terus kan harus kasih makan, Iya. biaya gitu-gitu ya. Jadi orang tua semakin cepat anaknya menikah semakin senang karena melepas beban Iya. ekonomi keluarga ya. Oh, itu salah satu alasan juga. Iya. Ila, ini kalau teman-temanmu kamu kasih tahu nih, jangan nikah dini ya karena gini. Reaksi mereka ngelihat kamu yang anak umur 15 tahun mau 16 tahun tahu soal pernikahan gitu-gitu, reaksi mereka gimana? Biasanya kalau misalnya teman-teman seusia saya, Iya. itu nganggapnya biasa aja gitu. Terima kasih Anda masih bersama saya di acara Kick Andy dan tamunya masih Ila dari Bulukumba, Sulawesi Selatan. Ini berkaitan dengan cerita Ila tadi ya, bagaimana dari kecil sudah punya perhatian terhadap anak-anak remaja di desa Ila di Bulukumba sana yang pendidikannya waktu itu sering terganggu atau terhenti dan kemudian akibatnya adalah mereka dinikahkan oleh orang tua mereka dalam usia yang relatif masih sangat muda atau bahkan di bawah umur. Nah, ini yang kemudian menjadi kepedulian Ila sampai hari ini. Tapi sebelum itu, kan tadi ada cerita Ila ikut dalam pertukaran pelajar. Kemudian Ila mengembangkan perpustakaan. Nah, cerita dimulai dari perpustakaan dulu. Bagaimana ceritanya sampai Ila tergerak hatinya untuk mengembangkan perpustakaan? Aku suka baca gitu. Jadi bagaimana caranya aku melakukan pembaruan atau
karena aku concernnya di masalah pernikahan anak ini kan, jadi gimana caranya aku mencegah ini dengan sesuatu yang aku suka gitu. Oh jadi menurut aku dengan membaca ini kayaknya penting deh membaca dengan memperbanyak literasi gitu. Jadi akhirnya aku mulai punya ide, oh gimana kalau aku bikin sebuah komunitas baca gitu, di mana semua anak-anak bisa ngumpul di situ dan kita bisa cerita gitu, karena menurut aku bercerita itu penting. Nah itu perpustakaannya siapa? Pertama aku yang punya ide, kemudian karena waktu itu di desa nggak punya tempat ya, ini buku-bukunya mau disimpan di mana gitu. Nah kebetulan perpustakaan di SMP aku dulu itu ada beberapa rak kosong ya, jadi aku minta izin sama pihak sekolah, Pak boleh nggak nanti saya isi gitu dengan buku-buku saya, nanti perpustakaan saya dibuka setiap hari Minggu, dan alhamdulillahnya itu pihak sekolah ngizinin. Izinin ya. Iya. Nah tapi buku-bukunya dari mana ya? Tadi di program Sabang Merauke kan idenya ini ketika aku kelas 1 SMP gitu. Tapi aku mikir, wah ini berat banget gimana caranya ngumpulin buku-buku sebanyak buku-buku banyak gitu kan untuk buka perpustakaan. Terus ketika kelas 8 SMP itu ada salah satu guru saya namanya Ibu Wirda, pernah jadi guru kontrak di Papua, di mana dia di Papua itu waktu dia ngajar dia punya salah satu murid yang ikut Sabang Merauke gitu. Jadi dia ngajak saya gitu, mau nggak ikut program ini gitu. Program Sabang Merauke ya, pernah di Kikendi juga, ini pertukaran ya. Iya. Jadi seorang anak dari daerah tertentu dititipkan sama keluarga di daerah yang berbeda, agamanya berbeda, sukunya berbeda, disuruh jadi seperti anak angkatnya gitu ya? Iya. Terus apa pengalaman yang Ila rasakan dengan pertukaran ini? Sebenarnya banyak banget sih Bang, pengalamannya, mulai dapat perspektif baru gitu. Tapi untuk di proyekku ini di Sabang Merauke itu ada namanya final project gitu. Gimana kita punya project yang akan kita bawa pulang gitu. Karena saya punya ide waktu kelas 7 ini kan, wah kenapa kalau nggak aku bawa ke Sabang Merauke aja gitu. Dan alhamdulillahnya lagi juga itu ketika aku cerita ini di aku, ada beberapa family Sabang Merauke ya, orang-orang tua angkat termasuk orang tua angkat saya sendiri itu mendukung gitu, mau kasih buku gitu. Oh kita kirimin buku deh ke Bulukumba gitu. Jadi dikirim buku ke Bulukumba, kemudian mulai buka perpustakaan. Oh dari situ buku-buku terkumpul, sehingga kamu bisa menghidupkan kembali roh dari perpustakaan di sekolah ya. Iya. Sehingga jadi anak awalnya langsung rame gitu atau? Enggak, awalnya tuh nggak ada yang datang gitu kan. Kenapa nggak ada yang datang? Mungkin anak-anak di sana ngapain sih harus ke perpustakaan, kan masih bisa main gitu. Terus kan anak-anak di desa itu biasa disuruh bantuin orang tua kan, ngapain gitu loh. Jadi orang-orang tua juga bilang, kenapa anak saya harus ke sana? Gitu. Iya, karena ini bukan kebiasaan dari masyarakat di desa ya, datang ke perpustakaan ya. Iya. Nah terus kemudian kalau dilihat katanya makin hari makin ramai, apa yang membuat perpustakaan itu jadi ramai? Itu karena waktu itu kan kayak, wah awalnya tuh putus asa gitu kan, gimana nih yang nggak ada yang mau datang gitu. Akhirnya saya manggilin teman-teman saya, waktu itu juga masuk pengurus OSIS kan, panggilin teman-teman saya, panggil kalau punya adik, karena kita fokusnya untuk anak SD sebenarnya. Kalau punya adik seusia gini suruh datang ke perpustakaan gitu kan. Jadi sebenarnya melalui perpustakaan itu, Ila ingin agar anak-anak, terutama anak-anak perempuan ini kelihatannya ya, teredukasi tentang pentingnya pendidikan. Sehingga tanda kutip nih, jangan mau disuruh nikah cepat-cepat gitu ya. Iya. Oke, jadi pelan-pelan diajarkan itu, cara mengedukasinya seperti itu ya. Nah, tentu penonton ingin tahu persisnya apa sih yang Ila lakukan selama ini ya. Melalui apa? Ada penamaannya? Mari Mengenal Dunia. Oh, Mari Mengenal Dunia. Oke. Presentasi aja ya? Iya. Hari ini saya akan presentasi mengenai kegiatan saya sebenarnya. Tapi saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai pernikahan anak. Jadi sebelum membahas lebih jauh mengenai pernikahan anak, kita perlu tahu sebenarnya apa sih pernikahan anak ini. Nah, jika berdasarkan Konvensi Hak-Hak Anak Perserikatan Bangsa-Bangsa, pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh seseorang yang belum dewasa atau berusia di bawah 18 tahun.
Singkatnya, pernikahan anak adalah pernikahan yang dilakukan oleh anak-anak. Di negara berkembang seperti Indonesia, pernikahan anak adalah suatu permasalahan yang memerlukan perhatian dari semua pihak. Mungkin kita mulai bertanya, gitu, kenapa pernikahan anak bisa menjadi suatu masalah? Bahkan ada beberapa orang yang berpikir bahwa pernikahan anak bisa menjadi solusi dari pergaulan bebas atau mungkin zina, biasa disebut zina gitu. Tapi menurut UNICEF, salah satu lembaga anak di dunia, menyatakan bahwa pernikahan anak adalah suatu pelanggaran serius terhadap hak-hak anak, khususnya pada anak perempuan. Karena di mana dalam pernikahan anak dapat membatasi akses pendidikan, risiko kesehatan, masalah ekonomi dan keamanan hingga kualitas anak di masa yang akan datang. Nah, berdasarkan survei yang dilakukan Badan Pusat Statistik pada tahun 2017, dari 34 provinsi di Indonesia, terdapat 23 provinsi yang jumlah perkawinan anaknya berada di atas 25%. Dan berdasarkan data dari Pengadilan Agama Bulukumba, di masa pandemi ini pernikahan anak itu meningkat 100%. Pada tahun 2019 lalu, angka pernikahan anaknya itu terdapat 106 kasus. Dan pada Desember 2020 lalu menjadi 206 kasus. Membahas mengenai anak merupakan suatu elemen penting dalam suatu bangsa gitu. Karena anak akan menjadi menerus di masa depan. Dan menurut saya, pendidikan sangat berperan penting dalam proses ini. Ila, ini kalau teman-temanmu kamu kasih tahu nih, jangan nikah dini ya karena gini. Reaksi mereka ngelihat kamu yang anak umur 15 tahun mau 16 tahun tahu soal pernikahan gitu-gitu, reaksi mereka gimana? Biasanya kalau misalnya teman-teman seusia saya, Iya. itu nganggapnya biasa aja gitu. Kalau aku cerita sama orang yang lebih dewasa, itu dianggapnya sok tahu. Oh, jadi kalau sebaya oke, mereka masih mau dengerin. Iya. Tapi kalau orang dewasa bang, apa ini anak kecil ini gitu. Terus bagaimana kamu mengatasi kalau ada orang dewasa yang tidak mau mendengarkan atau mengabaikan informasi yang kamu sampaikan? Biasanya saya disclaimer sebelumnya gitu. Setahu saya, oh gini Bu, gini Pak gitu. Oke. Orang tuamu sendiri bagaimana reaksinya lihat anaknya ini sekarang kemana-mana cerita untuk pencegahan pernikahan dini? Awalnya ibu tuh nggak setuju gitu. Kenapa? Kenapa buang-buang waktu nolongin orang? Oh, kenapa buang-buang waktu nolongin orang? Iya, kenapa nggak ngurusin dirimu sendiri? Iya, dirimu sendiri gitu. Kalau dari apa yang Ila lakukan, apakah sudah ada perubahan? Paling tidak kesadaran anak-anak di sana tentang pentingnya pendidikan dan dampak negatif pernikahan dini. Ada nggak kesadaran itu? Sebenarnya di perpustakaan atau komunitas baca aku tuh lebih fokus mendorong mereka untuk bercita-cita atau punya tujuan gitu. Jadi menurutku itu salah satu fondasi gitu. Jadi aku nggak langsung bilang pernikahan dini kayak gini. Jadi kamu nggak ngajarin, iya, gitu. tapi ayo kita diskusikan. Iya gitu. Jadi dua arah. Karena di perpustakaannya juga itu kan kita kasih cerita gitu kan. Ada tokoh-tokoh besar dunia yang saya anggap gitu. Ceritain gitu bahwa ada loh orang-orang yang misalnya kayak Nick Vujicic kan yang tidak punya tangan, tidak punya kaki tapi bisa jadi motivator gitu. Jadi saya ceritain, oh ada nih orang kayak gini gitu, dia bisa gitu menjadi seseorang yang lebih besar atau lebih misalnya untuk anak-anak biasanya kan termotivasi untuk jadi cerdas gitu. Ada orang yang cerdas gitu. Oke, jadi itu caramu ya, Iya. tidak langsung menggurui lah ya. Kamu jangan nikah dini, Iya. begini, enggak gitu ya. Iya, jadi kita ada cerita-cerita supaya mereka senang mendengar, baru pelan-pelan diberi masukan tentang nilai-nilai yang Iya. kami ingin bagikan tadi ya. Kamu sekarang kelas berapa? kelas 11 atau kelas 2 SMA. Kalau tamat nanti mau kemana? Mau kuliah hukum. Kuliah hukum? Iya. Kenapa hukum? Karena aku pengen jadi pengacara. Mudah-mudahan ya satu hari kelak apa yang Ila cita-citakan betul-betul terwujud dan betul-betul membela orang-orang yang lemah, orang-orang yang tertindas, orang-orang yang tidak punya kemampuan untuk membayar pengacara, tampil seorang Ila ya. Nah, buat anak-anak remaja di seluruh Indonesia yang menonton acara ini, mungkin ada pesan yang Ila mau sampaikan? Aku cuma mau bilang bahwa ini untuk diri aku sendiri juga, di mana aku sering mikir, wah aku masih muda nih, bisa apa gitu. Jadi mulai sekarang mari coba untuk tidak berpikir karena saya masih muda, saya nggak bisa apa-apa gitu. Jadi mulai mikir
oh karena saya masih muda, saya punya banyak energi, punya banyak waktu untuk memulai gitu. Dan yang paling sering juga bahwa kalau mereka bisa, kenapa harus aku gitu? Kalau dia bisa, kenapa aku gitu? Jadi bayangkan ada 7 miliar manusia dunia ini berpikir kayak gitu. Tidak ada yang mulai bergerak gitu. Jadi dimulai dari diri kita sendiri. Terima kasih Ila. Ya. Sudah berbagi cerita di sini. Semoga banyak sekali yang mendengarkan, baik anak-anak muda maupun orang tua, sehingga mereka tergerak untuk bisa memahami dan melakukan apa yang menjadi pemikiran dari Ila ya, yang tadi sudah disampaikan dengan baik. Terima kasih sekali lagi. Ya. Berikutnya saya akan memperkenalkan Anda pada seorang gadis muda juga yang punya cerita bagaimana dikala usianya masih 10 tahun, dia sudah memikirkan satu perubahan di desa tempat tinggalnya. Siapa dia dan apa yang dia lakukan? Kita rehat sejenak, saya akan segera kembali. Saya gadis kecil, di mana sebenarnya peternakan ini identik dengan maskulinitas. Iya. Para peternak rata-rata memang laki-laki. Orang gitu. dewasa dan laki-laki. Orang dewasa dan laki-laki. Jadi para peternak itu kayak iki bocah cilik ngopo to gitu. Ini Tadi kita sudah mendengarkan cerita dua anak muda yang ingin melakukan perubahan dari sesuatu yang kurang baik menjadi sesuatu yang baik. Tentu tujuannya kebaikan untuk masyarakat. Bayangkan anak-anak dalam usia seperti itu ternyata sudah punya pemikiran untuk melakukan hal baik untuk bangsanya. Nah, yang terakhir tamu kita juga anak muda yang bahkan dari usia 10 tahun sudah punya proyek untuk perubahan di desanya. Apa yang dilakukan? Siapa dia? Mari kita sambut Ara Kusuma. Ara, apa kabar? Alhamdulillah baik Bang. Silakan duduk Ara. Terima kasih. Jadi Ara, semua yang terjadi hari ini topiknya tentang anak-anak muda gara-gara aku ketemu kamu di acara Zoom meeting. Betul sekali. Dalam konteks kita mau kerjasama antara Benih Baik dengan Ashoka Dengan Foundation ya. Betul. Nah kemudian kamu cerita sedikit tentang Young Change Maker itu tadi. Kemudian aku merasa tertarik ini, karena aku selalu bersemangat seperti aku cerita tadi. Kalau ketemu anak-anak muda dengan pemikiran yang luar biasa, ingin mengubah sesuatu untuk masyarakat menjadi lebih baik, itu harus diceritakan di Kick Andy. Betul banget. Senang banget ini, apalagi tema saat ini benar-benar anak-anak muda itu kita melihat pergeseran yang terjadi. Anak-anak muda mulai berpartisipasi aktif di masyarakat dan juga membawa perubahan seperti Ila dan RJ tadi. Iya, ya anak-anak seusia aku lah kira-kira gitu ya. Kira-kira gitu ya Bang. 11-12 lah ya Bang. 11-12. Nah sekarang umurmu berapa? Boleh tahu nggak? Berapa? Saya 23 tahun sekarang. 23 tahun. Aku tertarik ceritamu tentang masa kecil. Boleh. Ya, umur 10 tahun waktu itu. Cuma penonton kan belum tahu apa sebenarnya yang kamu ceritakan waktu kita ketemu dalam meeting online itu ya. Iya. Nah sebelum ke sana, aku mau tahu kamu sekarang ini kuliah, kerja. Saya sudah lulus kuliah dan sekarang saya tergabung di Ashoka dan juga masih ada social project yang lain. Pendidikan terakhir apa? S1-nya di Management with Marketing. Nah, Ara sendiri itu punya cerita dan aku tertarik supaya Ara menceritakan sendiri. Kalau aku yang cerita udah nggak menarik. Harus pelakunya sendiri berkaitan dengan awal mula ketika umur 10 tahun ya. Antara Ara, susu sapi, dan perubahan di desa. Betul. Tapi sebelum sampai di sana, kita lihat dulu cerita tentang Ara berikut ini. Gadis cerdas ini bernama Kusuma Diah Sekar Arum atau biasa disapa Ara. Sejak usia Ara 10 tahun,
Ara sudah membangun desa dengan mengembangkan potensi di desanya. Bahkan, saat anak-anak seusianya lebih banyak bermain, Ara justru sudah berkolaborasi dengan para peternak sapi perah di Boyolali, Jawa Tengah, guna meningkatkan perekonomian warga. Mus Project atas inisiatif Ara ini mengolah semua potensi ekonomi yang ada pada sapi, mulai dari susu sapi, daging sapi, kotoran sapi, urin sapi, pengolahan biogas, serta agrowisata dan penghijauan. Atas inisiatif ini, Ara dikenal luas dan mengantarkannya menjadi salah satu anggota termuda dalam jaringan Young Changemaker yang digagas Asoka, sebuah organisasi kewirausahaan sosial global. Asoka memilih Ara sebagai Young Changemaker pada tahun 2008 ketika usianya belum genap 11 tahun. Kini, di usia Ara yang sudah menginjak 23 tahun, Ara terus bergerak melakukan perubahan untuk negeri. Saat ini, Ara fokus pada pendidikan anak-anak di Indonesia, khususnya di pelosok negeri. Pada tahun 2020 lalu, Ara mendirikan AHA Project, sebuah proyek yang membantu anak-anak tingkat SD di pelosok daerah untuk bisa mendapatkan pendidikan dengan membuat modul pembelajaran yang dapat digunakan dan diakses oleh masyarakat luas secara gratis. Melalui AHA Project, Ara memanfaatkan local heroes atau penduduk setempat untuk dijadikan tenaga pengajar yang memfasilitasi pembelajaran anak-anak dengan cara interaktif dan menyenangkan. Saat ini, AHA Project sudah menjangkau 13 provinsi di Indonesia. Tak ada yang bisa menghentikan langkah Ara untuk berinovasi dan melakukan perubahan untuk negeri ke arah yang lebih baik demi memajukan bangsa. Wow, ceritakan sendiri apa yang terjadi di usiamu yang 10 tahun itu. Saya tuh seneng banget yang namanya susu sapi. Jadi kalau misalnya sehari nggak minum susu sapi tuh kayaknya hampa gitu dunianya. Udah nggak tahu lagi mau gimana. Nah, awalnya saya tinggal di Depok dan setiap hari memang minum susu sapi. Terus kalau di kotak itu kan belakangnya ada gambarnya sapi gitu. Oh, kayaknya lucu banget sih sapi ini. Akhirnya saya mulai koleksi boneka sapi, mulai koleksi baju-baju sapi. Kayak tadi juga ada yang jilbabnya, ada tanduk dan kupingnya sapi. Pokoknya semuanya sapi. Serba gitu. sapi ya. Sampai akhirnya, tapi saya sebenarnya belum berkecimpung bergerak dengan sapi yang beneran nih. Baru seneng banget dengan susu dan sapinya. Sampai akhirnya suatu hari kakek saya jatuh sakit. Terus habis itu di Salatiga. Akhirnya keluarga kami berkesempatan untuk bisa boyongan ke Salatiga dan kita pindah ke sana. Dan disitulah sebenarnya yang pertama terjadi perubahan di dalam hidup saya. Yang tadinya di Depok. Dari warga Depok, sekarang jadi perkotaan, ke Salatiga. kemudian ke Salatiga. Salatiga ini kotanya tuh desa? Salatiga kotanya, tapi dia di kaki Gunung Merbabu. Oke. Jadi benar-benar asri di sana, kota kecil di Salatiga. Dan di sini sebenarnya mendapatkan kesempatan yang lebih untuk berinteraksi langsung dengan sapi yang beneran saat ini. Sapi beneran Sapi sekarang. beneran, jadi saya excited banget, waktu itu senang banget, asik. Sekarang nggak cuma boneka aja, sekarang saya bisa lihat sapi yang beneran gitu. Dan akhirnya tumbuh hobinya di sana, kami eksplorasi juga. Di Salatiga kan dekat dengan Solo dan dekat dengan Boyolali juga. Akhirnya saya sekeluarga juga sering jalan-jalan ke peternakan, jalan-jalan ke desa-desa buat ngelihat sapi yang aslinya gitu, bermain bersama di sana. Nah, akhirnya terus ngobrol dengan orang tua sampai kita datang pada pertanyaan bagaimana jika kalau misalnya sapi-sapi yang di desa itu dikelola dengan lebih baik lagi. Karena waktu itu saya melihat sapi yang di peternakan swasta, mereka ada sekitar 1.500-an sapi di sana dan dikelola dengan sangat baik. Mulai dari susunya sampai ke daging dan juga kotorannya, itu mereka kelola dengan sangat baik dan terintegrasi. Sementara yang di desa, mereka mengelolanya secara individu dan susunya juga cuma diperah lalu dijual ke koperasi, lalu juga kotorannya
dibuang gitu aja ke Begitu kebun. saja. Jadi kamu sekarang sudah punya perbandingan ya. Ada perbandingan di sana. Terus apa yang terjadi setelah itu? Setelah itu akhirnya saya berpikir, wah kenapa enggak ya yang sapi-sapi di desa ini, karena masing-masing keluarga rata-rata memiliki 3-5 ekor sapi. Bayangkan kalau di satu desa ada 500 kepala keluarga. Sebenarnya jumlah sapinya sama nih, sekitar 1.500. Yang satu dikelola secara individu, yang satu dikelola secara terintegrasi dan dengan proses yang lebih baik lagi. Akhirnya di situ saya membangun jembatan sebenarnya, karena sebagai anak kecil saya juga nggak tahu gimana caranya ngelola peternakan dan sebagainya gitu. Akhirnya saya buat jembatan antara kedua belah pihak ini dengan cara saya mengundang para peternak yang ada di peternakan swasta ini, termasuk yang punya peternakan tersebut, untuk datang ke desa dan kita melakukan sebuah sharing session bareng-bareng, diskusi. Ini anak kecil loh ini ya. Betul. Didengar oleh orang dewasa. Sebenarnya enggak juga. Oh. Awalnya kan Peternak susu swasta ini kok mau datang? iya, pertama saya waktu itu belum bisa bahasa Jawa karena baru pindah dari Depok. Oke. Jadi selalu dianggap seperti outsider gitu. Oh, ini orang kota lah kayak gitu. Yang kedua, saya gadis kecil, di mana sebenarnya peternakan ini identik dengan maskulinitas. Iya. Para peternak rata-rata memang laki-laki. Orang gitu. dewasa dan laki-laki. Orang dewasa dan laki-laki. Jadi para peternak itu kayak, iki bocah cilik ngopo to gitu. Ini anak Oh, kecil. kamu sekarang udah bisa bahasa Jawa Bisa ya? sedikit. Terus? Ini anak kecil ngapain di sini? Mendingan kamu sekolah. Orang kita udah ngelola sapi sekian lama juga Iya, kita hidup. tahu apa kamu? Tahu apa kamu dan gimana kenapa kita mesti berubah juga gitu. Akhirnya saya waktu itu observasi dan saya melihat ternyata lebih enak kalau komunikasi itu yang setara. Jadi bapak-bapak dengan bapak-bapak, terus ibu-ibu juga dengan ibu-ibu. Akhirnya saya presentasikan ide ini, namanya Mus Project. Oh, ya sekarang jadi nama Jadi, Muscam. Iya, ada Muscam juga di Mus sana. itu ya, apa? Ada Mus Project karena suara sapi mu gitu. Akhirnya saya presentasikan itu ke bapak dan ibu, juga ke om dan tante untuk bapak, ibu, om, tante yang menyampaikan secara lebih enak dan secara bahasa Jawa juga ke para peternak. Oke, sehingga akhirnya peternak swasta yang bagus tadi itu mau datang ke desa untuk kita ada diskusi bareng-bareng tentang bagaimana sih caranya kita mengelola sapi dengan lebih terintegrasi lagi. Jadi mengedukasi peternak di desa. Betul. Hasilnya bagaimana itu? Hasilnya kami mengelola yang namanya 6 emas yang dimiliki sapi. 6 emas? Iya, karena sebenarnya sumber daya yang dimiliki sapi ini seperti emas, berharga dia. Gitu. Coba apa 6 emas sapi Yang ini? Emas pertama namanya emas putih. Emas putih itu apa? Susu sapinya. Susu sapi. Betul, bisa dikelola sebagai yogurt atau puding dan sebagainya. Lalu emas kedua itu emas merah, yaitu Apa? daging sapi. Oh, dagingnya. Iya, tapi waktu itu di Boyolali memang rata-rata sapi perah, jadi kita nggak mengelola emas yang ini, emas merah. Lalu kita juga ada emas coklat. Apa itu? Kotoran sapi. Setelah itu coklat. ada emas kuning. Emas coklat ini buat apa? Emas coklatnya dibuat kompos. Tapi ada juga yang jadi biogas ya. Ada juga itu emas biru yang nanti ada. Ada lagi? Emas biru itu biogas. Oh, sorry, masih ada emas. Masih ada emas biru. Terus emas kuning. Kuning apa? Itu kencingnya sapi. Oh. Jadi kalau biasanya para peternak dicampur jadi satu aja, padahal kalau dipisah lebih optimal lagi. Jadi apa itu kalau dipisah? Jadi pupuk cair. Oh. Setelah itu yang terakhir ada emas hijau, yaitu penghijauan dan agrowisata. Nah, perubahan apa yang terjadi setelah ada pertemuan dan kemudian kesadaran untuk mengelola peternakan sapi dengan cara yang lebih baik tadi? Apa yang terjadi pada masyarakat? Kalau sebagai anak kecil yang pertama kali saya lihat, saya merasa sapinya itu lebih happy sih. Sapi lebih happy dilihat dari mananya, apakah senyumnya lebih gitu. mengembang gitu? Iya, lebih bersinar sapinya ini. Lebih panjang? Iya. Matanya lebih bersinar-sinar, berbinar-binar. Penghasilan susunya juga lebih banyak lagi, karena dari segi pangannya juga dikelola dengan lebih baik. Iya. Supaya, karena kenapa terintegrasi? Karena dari awal sampai akhir, dari pangannya sampai kotorannya, bisa dikelola dengan baik juga. Jadi penghasilan susu juga meningkat, lalu secara ekonomi, yang tadinya kalau misalnya jual 1 liter itu sekitar 2.500 rupiah waktu itu, bisa menjadi sekitar 20.000 karena diolah dengan lebih baik lagi. Menjadi puding, menjadi yogurt, menjadi pie susu. Waktu itu istri-istri para peternaknya yang berinovasi, oh gimana kalau kita bikin jadi ini, jadi itu, seperti itu. Sebagai anak muda kita juga bersiap dan berusaha untuk menjadi agen perubahan, tapi di satu sisi kita juga membutuhkan
orang dewasa dan lembaga di sekitar kita untuk mendukung juga dan memberikan ruang yang kondusif supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi sebagai seorang pembaharu. Nah, Ara, saya selalu senang mendengarkan momen seseorang bertemu dengan orang-orang yang punya nama besar. Orang-orang yang kemudian menjadi panutan, menjadi idola, menjadi sumber inspirasi gitu ya. Nah, aku nggak tahu nih, apakah pengalamanmu bertemu dengan pendiri atau founders dari Asoka Foundation ini, Bill Drayton, itu ada pengaruhnya dalam hidupmu? Pengaruh besarnya karena kalau kita bicara secara langsung dengan seorang founder, pasti yang pertama terasa hawanya gitu, kayak oh ini, dan juga yang kedua saya belajar tentang pemikiran-pemikiran beliau yang luar biasa visionernya. Apa yang kamu tangkap? Yang ringkas-ringkas saja. Jadi Bill Drayton ini adalah salah satu orang pertama yang membuat istilah social entrepreneurs atau wirausaha sosial. Kalau zaman dulu cuma ada bisnis konvensional for profit atau juga LSM yang benar-benar non-profit gitu. Jadi ada dua belah pihak ini. Setelah itu Bill Drayton melihat bahwa ada orang-orang yang nggak masuk satu ini, nggak masuk yang satunya juga. Lalu siapakah mereka? Orang-orang kreatif yang menggunakan kemampuan entrepreneurialnya mereka untuk menyelesaikan masalah sosial yang ada di sekitarnya. Akhirnya beliau coining the term social entrepreneurs atau wirausaha sosial. Itu yang pertama. Jadi membuat sebuah gerakan dan mencari orang-orang yang masuk ke dalam deskripsi social entrepreneurs ini hingga akhirnya sekarang di 80 negara. Dan beliau terus belajar hingga akhirnya sekarang ada gerakan yang namanya Everyone a Changemaker. Apa itu? Everyone a Changemaker ini sebuah gerakan di mana kita bermimpi setiap orang itu bisa membawa perubahannya masing-masing. Kecil besarnya relatif Kecil ya? besarnya relatif, terserah. Tapi yang dilihat adalah kenapa perlu ada gerakan ini, karena kalau cuma saat ini di Ashoka ada 4.000 wirausaha sosial, tapi kalau kita cuma bergantung sama 4.000 orang ini, dibandingkan dengan miliaran populasi yang ada di dunia, dan banyak sekali masalah-masalah yang muncul, akan keteteran solusi-solusinya ini kalau cuma digerakkan oleh 4.000 orang. Maka kita perlu setiap orang untuk juga bisa ikut tergerak kalau mereka menemukan masalah, kalau mereka menemukan isu yang meresahkan dirinya, bagaimana mereka juga bisa menjadi problem solver dan juga membawa solusi untuk kebaikan bersama. Itu. Kamu punya tadi AHA Project, apa itu ya? AHA Project ini inisiatif sosial saya yang terbaru, jadi mulainya tahun 2020 lalu, karena banyak sekali anak-anak di Indonesia. Kalau saya baca berita waktu itu ada 13 juta orang di Indonesia, di 12.500 desa yang masih belum memiliki jaringan internet. Nah, dari sini sebenarnya dampaknya adalah ketika saat ini sekolah-sekolah ditutup dan anak-anak harus belajar secara jarak jauh, banyak yang bergantung pada internet. Tapi dengan infrastruktur yang minim, akhirnya banyak yang terhenti pembelajarannya di rumah ini. Iya. Dari situ saya sebenarnya tergerak untuk melakukan sesuatu dengan membangun AHA Project ini bersama dengan teman-teman, di mana kita mau provide paling enggak dua hal dalam pendidikan, the what sama the how-nya. What itu adalah apa sih anak-anak ini mau belajar apa sebenarnya gitu. Akhirnya kita bangun bersama dengan guru-guru sekolah dasar juga untuk membangun modul kreatif yang bisa disalurkan kepada anak-anak di pelosok Indonesia yang sangat minim sifatnya infrastruktur. universal ya? Sifatnya universal. Yang kedua adalah the how. Kalau sebagai anak-anak sekolah dasar masih butuh pendampingan ketika mereka belajar. Sehingga gimana caranya mereka belajar? Kita mengaktifasi yang tadi namanya local champion atau local heroes di masing-masing wilayah untuk bisa mendampingi teman-teman belajar dengan lebih baik lagi, dengan interaktif, dengan menyenangkan dari modul yang sudah ada itu. Karena tidak semua anak memiliki dukungan dari orang tuanya untuk bisa di rumah dan mendampingi pembelajaran mereka. Mungkin orang tuanya harus bekerja, atau orang tuanya juga belum siap sebenarnya untuk mendampingi pembelajaran anak, sehingga tetangga-tetangganya yang sudah siap ini dan sudah ada obrolan dengan AHA Project juga tentang bagaimana mendampingi anak di rumah, bisa membantu, saling gotong royong, bantu tetangga satu dengan yang lainnya. Ini sudah sampai di mana ini? Ini kita saat ini ada di 35 titik di 13 provinsi, mulai dari Lok Sumawe sampai air hitam laut di Jambi, itu 9 jam naik kapal dari kota Jambinya.
lalu ada juga di Karawang, di Jawa Tengah, Jawa Timur, ada juga Garut. Setelah itu ada di Sumba, ada di Halmahera Utara, di Bulukumba, Ila juga kerjasama dengan kami di AHA Project. Jadi Papua. Papua belum ada nih Bang. Kalau misalnya ada jaringan di sana, kita bisa kolaborasi juga. Banyak, NTT lain-lain. NTT ada, NTT. Nah, omong-omong kalau ada anak-anak muda yang tertarik untuk bisa ikut di dalam program Young Change Maker ini, bagaimana caranya ya? Yang pertama pastinya sudah melakukan sebuah aksi nyata terlebih Project dahulu. gitu ya, punya projectnya ya. Atau inisiatif sosialnya itu. Oke, terus? Jadi Itu perlu berapa lama? Setahun, 2 tahun, atau bulan boleh juga? sebenarnya tidak ada patokan setahun, Tapi 2 tahun harus dan sesuatu sebagainya. yang sudah dimulai. Sesuatu yang sudah real, betul. Terima kasih Ara ya, sudah berbagi cerita dengan aku dan penonton Kick Andy. Sekali lagi, ke depan apa yang ingin kamu lakukan atau kamu wujudkan? Jadi saat ini saya pengen mengembangkan lebih lanjut AHA Project karena belum selesai ini perjalanannya. Ini baru di awal, saya akan mengembangkan AHA Project ke desa-desa yang lebih banyak lagi dan juga pingin untuk membantu lebih banyak anak-anak muda di Indonesia utamanya dan juga di dunia untuk bagaimana mereka bisa memulai langkah pertamanya membawa perubahan. Tapi yang paling penting sebenarnya yang perlu dipahami di sini adalah kontribusi untuk negeri ini merupakan proses dua arah Bang Andi. Sebagai anak muda kita juga bersiap dan berusaha untuk menjadi agen perubahan, tapi di satu sisi kita juga membutuhkan orang dewasa dan lembaga di sekitar kita untuk mendukung juga dan memberikan ruang yang kondusif supaya anak-anak bisa tumbuh dan berkembang dengan lebih baik lagi sebagai seorang pembaharu. Terima kasih sekali lagi ya Ara. Terima kasih kembali Bang Andi. Mudah-mudahan banyak penonton yang juga berubah mindsetnya melihat persoalan-persoalan di lingkungan mereka ya, dengan apa yang diceritakan oleh Ara, diceritakan oleh Ila, dan juga oleh Rafa. Jadi sekali lagi terima kasih anak-anak muda yang memberikan semangat bahwa bangsa Indonesia akan menjadi bangsa yang besar. Merdeka. Merdeka. Baik, itu tadi cerita tentang anak-anak muda yang melakukan perubahan sejak usia dini, bukan hanya dengan pemikiran, tapi juga dengan tindakan nyata. Dan di ujung acara ini seperti biasa saya akan berbagi buku Berani Bahagia. Buku ini kalau Anda memang tertarik bisa didapatkan dengan cara yang mudah, yaitu dengan mengikuti kuis di Twitter Kick Andy Show. Juga bisa diakses melalui undian di website kickandy.com. Dan bagi Anda tadi yang nontonnya di tengah-tengah, tidak sempat nonton dari depan, jangan juga khawatir, karena Anda masih bisa menonton dari awal, karena ini akan ditayangkan ulang di metrotvnews.com. Dan ada cuplikannya di YouTube Kick Andy Show. Dan bagi Anda yang ingin berbuat baik, tapi terkendala oleh karena faktor pandemi COVID, sehingga Anda tidak bisa turun ke jalan, turun ke lapangan, turun ke lokasi-lokasi yang membutuhkan uluran tangan Anda, ada cara yang mudah, yaitu melalui benihbaik.com. Dengan klik benihbaik.com, maka Anda sudah bisa memberikan kontribusi kebaikan untuk saudara-saudara kita yang membutuhkan uluran tangan kita semua. Akhirnya semoga episode kali ini memberikan manfaat bagi Anda semua. Sampai jumpa. Metro TV